Panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB yang Lim. Sebelum kita mulai ibadah FA ini, mohon suara mic dibuka untuk mengatakan shalom bagi sama kita. Shalom. 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 Mic-nya mau Salam Bu ditutup Tulia, kembali. Bu Mecin. Shalom Pak. Iya, salam Bu.
Shalom, Bu. Salam Bu Onike. Shalom. Iya. Oke, ada beberapa informasi harus diketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik sebelum memulai ibadah. Ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terputus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon diperhatikan sopan santunnya dalam beribadah seperti berpakaian sopan, cara duduk yang sopan, posisi badan menghadap kamera setengah badan. Kamera diletakkan di meja sehingga kamera tidak goyang. Jika ada anak yang mau ikut, mohon dibantu diarahkan duduk yang tertib. Selama ibadah berlangsung, jika dalam satu rumah menggunakan lebih dari 2 handphone, mohon dijaraki 5 meter. Karena jika 2 handphone terlalu berdekatan, menyebabkan kebisingan. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja jika tidak perlu. Ikuti instruksi dari host jika perlu dihidupkan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali saja ibadah FA ini dengan doa pembuka. Mari kita satukan hati kita untuk doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh masuk di penghujung di bulan September ini. Ini minggu keempat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami memulai ibadah Jumat pada malam hari ini, biarlah pengurapan-Mu menguduskan hidup kami, sehingga hati kami terus rindu kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan, sehingga hati Tuhan disenangkan lewat daripada pujian penyembahan kami. Di saat kami menyukakan hati Tuhan, maka hadirat Tuhan berada di rumah kami masing-masing, sehingga kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan, kami yang kekurangan diberikan kecukupan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hamba-Hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, yang bawa worship leader, yang menyampaikan isi hati Tuhan, terlebih-lebih pendoa syafaat-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu secara luar biasa. Biarlah pengurapan double porsi turun bagi hamba-hamba-Mu ini. Sehingga pengurapan itu akan membawa kami dalam hadirat Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan itu berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih-lebih hamba-hamba-Mu yang sudah stay di Zoom FA. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan juga bagi hamba-hamba-Mu yang mau ikut di Zoom FA. Tuhan jamah mereka, ketuk pintu hati mereka sehingga mereka boleh ikut di Zoom FA pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami. Kami dedikasikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap memuji, menyembah Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa baik ya. Luar Puji biasa. Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Yes, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorak haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita sangat baik. Sebentar lagi kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Kita mau angkat pujian. Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, Tuhan Allah yang tak tergoyahkan. Amin Bapak Ibu. Kita angkat pujian, kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tetap, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita nyanyikan lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah.
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah selamanya. Selamanya kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Mari kita sembah, beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Kita mau bersorak-sorai, kita mau menyembah Tuhan Allah kita lagi. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Engkau Allah yang tak tergoyahkan, Kau Allah yang dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau besar. Segala pujian, hormat hanya bagi namamu. Segala puji, segala kemuliaan. Bertatalah Bapa di atas pujian kami. Ya Aba ya Raba ya Raba Sikarabana ya Aba ya Raba ya Raba ya Raba. Tuhan dahsyat, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mau menyembahmu, tinggikan namamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari katakan, Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Walau banyak masalah dalam kehidupan kita, kita punya Allah, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggikan namamu. Sembah, sembah tinggikan namamu. Haleluya, haleluya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa, di dalammu selalu ada pengharapan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan, berikan kelepasan kelegaan ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berucap syukur atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami boleh datang berkumpul lagi pada malam hari ini dalam FA Zoom, di mana kami bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar ya Bapak, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Rusiana. Pakailah terus hamba-Mu ini Tuhan, biarlah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah terus ya Tuhan hamba-Mu ini. Limpahkanlah kami semua dengan hikmat kebijaksanaan. Bimbinglah kami dengan roh kudus-Mu ya Bapak, sehingga firman yang disampaikan dapat tertanam, dapat tumbuh di dalam hati kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkatilah kami semua yang mendengarkannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, keluarga besar GBI Medan Plaza. Saya bersyukur karena pada hari ini kita dapat ber-FA bersama-sama. Sebelumnya
kita memulai FA kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini yang Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai FA kami, berkati FA kami Tuhan, dari awal sampai selesainya Tuhan, Engkau berkati kami, dimanapun kami berada, yang kami mendengarkannya, berkati kami Tuhan, biar kami boleh mendapat sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Tema FA kita pada hari ini, janji Tuhan adalah perisai bagi kami, yang diambil dalam Mazmur 18 ayat 31. Saya bacakan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan. Jadi janji adalah ucapan yang akan kita lakukan. Kita sebagai manusia adalah mudah bagi kita untuk berjanji. Namun untuk menepati janji itu tidaklah mudah. Karena banyak kita yang mengingkari janji. Sehingga membuat banyak orang kecewa karena nggak sesuai yang diharapkannya. Saya mengambil contoh dari pemuda yang berjanji hendak untuk menikahi seorang gadis. Ternyata janji itu tidak ditepatinya, ia malah berpaling ke lain hati dan meninggalkan gadis tersebut. Memang begitulah manusia, Bapak Ibu. Untuk berkata-kata itu sangatlah mudah, tetapi untuk melakukannya seringkali kita mengingkarinya, kita tidak melakukannya. Saya ambil contoh berikutnya, Bapak Ibu. Ada sepasang kekasih yang melangsungkan pernikahan, di mana pada saat pernikahan ada diadakan janji nikah. Janji nikah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, di mana keduanya berjanji akan hidup sama-sama baik dalam keadaan susah, senang, sehat, sakit, kaya, dan miskin. Bahkan sampai maut yang memisahkan mereka berdua. Tetapi kenyataannya kita lihat begitu banyak perceraian di mana-mana yang terjadi pada saat ini. Jadi sering sekali janji manusia itu berujung pada kekecewaan, berujung kepada ketidakkepastian. Tapi saat ini kita melihat bagaimana dengan janji Tuhan kepada kita setiap anak-anaknya. Mari kita membaca di kitab 2 Petrus 3 ayat 9. Saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu, kita lihat dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Seringkali kita manusia, kita menganggap Tuhan itu tidak menepati janjinya. Pada saat kita diperhadapkan hal yang tidak baik, kita merasa Tuhan ada di mana? Kenapa sepertinya tidak ada Tuhan? Kenapa sepertinya Tuhan tidak menjawab, tidak mendengar doa-doa kita? Tapi firman Tuhan dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam peluburan tanah. Di dalam Mazmur 12 ayat 7 dituliskan, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian.
Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah, tertulis di dalam Mazmur 12 ayat 7. Jadi Bapak Ibu, kalau janji manusia sering sekali kata orang ada udang di balik bakwan. Tetapi dikatakan di Mazmur, janji Tuhan adalah murni. Begitulah kasih Bapa yang sangat mengasihi kita. Ya, lewat janjinya tidak ada satupun janji yang tidak ditepatinya. Kita baca lagi di dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 20. Saya bacakan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Seringkali Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kata penutup dari doa kita adalah amin dalam doa. Amin dalam doa itu mengungkapkan keyakinan kita akan kasih dan kesetiaan Allah serta kepastian janji-janjinya yang tadi dituliskan dalam 2 Korintus 1 ayat 20, di mana sebab Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Allah. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita pernah ragu akan janji Tuhan. Biarlah kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Tema kita hari ini, janji Tuhan adalah perisai bagi kami. Janji Tuhan adalah perisai bagi kita. Arti dari perisai adalah alat untuk melindungi diri. Ya, perisai adalah untuk menangkis, ya, sebuah senjata yang digunakan untuk menangkis sebagai pelindung kita dari serangan musuh. Ya, pada saat peperangan maka kita memakai perisai untuk melindungi kita, untuk melindungi serangan dari musuh. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Banyak sekali musuh yang akan menyerang kita di dalam kehidupan ini, baik dalam persoalan secara pribadi, persoalan dari diri kita sendiri, persoalan dari keluarga, persoalan dari sahabat, tetangga, lingkungan yang tidak dapat kita kontrol, Bapak Ibu. Persoalan itu bisa datang, masalah itu bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dituliskan di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengonggong dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh kita akan mencari kelemahan-kelemahan kita. Karena itu, Bapak Ibu, cara kita untuk menghadapi musuh kita memerlukan janji Tuhan. Kita memerlukan perisai dari Tuhan untuk melindungi diri kita. Bagaimana cara kita mengetahui apa saja janji Tuhan? Ya, ini lewat dalam membaca firman Tuhan dan berdoa. Bagaimana supaya janji Tuhan bisa menjadi perisai yang kuat untuk melindungi diri kita dari serangan musuh kita? Ya, ini ada 3 yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita harus percaya janji Tuhan. Yang kedua, kita memperkatakan janji Tuhan. Ketiga, hidup di dalam janjinya dan melakukannya. Sebagai contoh, tokoh di dalam Alkitab saya ambil yakni dari Abraham di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6-nya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan,
maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dari ayat yang barusan kita baca, Bapak Ibu, kita melihat ketika Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman bahwa akan memberikan keturunan seperti bintang-bintang banyaknya. Dan apa yang dilakukan Abraham? Di ayat 6-nya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita membaca janji Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya. Lalu kita lihat lagi dalam Kejadian 18 ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya, dikatakan dalam kitab Kejadian 18 ayat 11 ini, Abraham sudah lanjut umurnya dan Sarah pun sudah mati haid. Secara dunia mungkin orang melihat tidak mungkin bagi Abraham dan Sarah akan mengandung Sarah. Ya, tetapi bahkan secara dunia kedokteran pun pasti tidak akan mungkin mengandung. Tetapi karena Tuhan yang sudah berfirman, kita lihat di Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, di Kejadian 18 ayat 14 dikatakan Tuhan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Bapak Ibu, mari dari Abraham kita belajar untuk percaya kepada setiap janjinya Tuhan. Jadi ketika kita dalam pergumulan, dalam persoalan yang berat, biarlah kita pertama-tama kita berdoa kepada Tuhan dan kita percaya sampai janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Jangan kita membiarkan iman kita digoyahkan dengan keadaan apapun, dengan situasi apapun, Bapak Ibu. Karena itulah sangat perlunya kita membaca firman Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa semakin hari kita semakin dikuatkan, semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita bisa membawa dampak, menjadi terang bagi sekeliling kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Kerinduan saya, biarlah lewat sharing firman Tuhan ini, kita menyadari janji Tuhan bukan hanya sekedar janji Tuhan saja, seperti manusia pada umumnya yang hanya berjanji dan tidak melakukannya. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Saya bacakan di ayat terakhir, Bapak Ibu, Lukas 1 ayat 37. Saya bacakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, mari jangan kita menyerah kepada keadaan. Jangan kita menyerah kepada situasi, kepada kondisi. Tetapi biarlah kita senantiasa berharap, mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, Bapak Ibu. Oke. Demikianlah sharing firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Mari saat ini kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Di mana Tuhan kami belajar pada hari ini
Janji-Mu adalah perisai bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan, apapun Tuhan, bagaimanapun keadaan kami Tuhan, kondisi kami Tuhan, situasi yang kami hadapi pada hari-hari ini, biarlah Tuhan kami senantiasa memegang kepada janji-Mu. Kami percaya kepada janji-Mu. Kami melakukan Tuhan janji-Mu itu Tuhan. Sehingga janji-Mu itulah menjadi perisai Tuhan di dalam kehidupan kami. Janji-Mu yang melindungi kami Tuhan. Sehingga iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin kuat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan pada saat ini buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada yang pada saat ini yang sedang ber-FA Tuhan. Bapa, kami berdoa jikalau ada teman-teman kami yang pada saat ini Tuhan, saudara kami yang sedang sakit, mari Tuhan, biarlah Tuhan oleh bilur-bilur Yesus kesembuhan mengalir Tuhan. Engkau membangkitkan Tuhan tubuh-tubuh mereka Tuhan yang lemah Tuhan, yang sedang Tuhan bergumul dalam keuangan. Bapa, kami berdoa Tuhan, mari Tuhan campur tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau membuka tikap-tikap di langit Tuhan, mencurahkan berkat-Mu Tuhan bagi setiap keluarga memerlukannya. Yang Tuhan yang sedang bersedih hati, mari Tuhan hiburkan setiap hati mereka Tuhan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, kami berikanlah pekerjaan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, peliharalah seluruh kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sungguh berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, puji Tuhan ya. Shalom ya bagi Bapak Ibu. Kita tadi telah mendengarkan bahan sharing firman Tuhan yang menguatkan hidup kita sehingga kita memperoleh janji-janji Tuhan. Dengan yakin kita percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang. Puji Tuhan, kita masuk dalam sesi kesaksian. Bagi hamba-hamba Tuhan, bagi ibu-ibu, boleh menyampaikan kesaksiannya di sepanjang minggu, sepanjang bulan ini, bahwa kita mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ibu Kacio ada memberi kesaksian, Bu? Tuhan baik, Pak. Tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. Tuhan Yesus Ya, baik. Amin. Pak Long. Ibu ada memberi kesaksian kepada kami. Hari Rabu kemarin tiba-tiba anak saya sakit, demam. Tapi kemarin sudah dibawa ke dokter, sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus dia sembuh. Sempat takut juga, panik, nggak tidur ya sampai tengah malam karena panasnya tiba-tiba panas, nanti tiba-tiba dingin. Kalau udah minum obat turun panas dia tiba-tiba menggigil. Jadi sempat juga ada rasa takut gitu, berpikiran apakah sakit apa gitu, cuman dibawa doa. Puji Tuhan, sembuh. Sempat bawa ke dokter. Untung dokternya ini mengizinkan gitu kan. Takutnya kan kalau panas sekali ada dokter yang nggak mau terima. Tapi dia masih di bawah 38. Jadi udah minum obat, sekarang udah sembuh lah. Sedang pemulihan, nggak dikasih keluar dulu. Nggak dikasih les. Kan sekolahnya online, cuman dia ada les keluar gitu. Semua kebaikan Tuhan, Pak, sembuh. Itu aja Pak kesaksiannya. Terima kasih buat Ibu Julia ya memberikan kesaksiannya. Kemarin dibawa ke klinik Bu ya anaknya, ke dokter ya? Dokter, praktek dokter. Oh, dokter praktek ya, puji nama Tuhan ya. Berarti Tuhan menjamah anak Ibu ya. Ya wajar memang kalau anak kita sakit ya pasti ada panik.
karena anak kesayangannya kan Bu. Ya, apalagi kan di zaman pandemi ini, jadi sempat Ya. ada berpikiran, aduh, dia kan ada keluar pergi les, Oh, takut juga itu Pak. oke. Terima kasih ya buat Bu Julia buat kesaksiannya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi Ibu ya, sehingga Tuhan mematahkan belenggu-belenggu ketakutan itu, sehingga anak Ibu pun sembuh berkat daripada doa-doa Ibu, berkat daripada doa-doa kita semua. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Kita percaya bahwa diri kita harus mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kesembuhan bagi keluarga kita, bagi anak kita yang sakit, bagi kita juga yang khususnya ibadah di Epajum malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah mengikuti Epajum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih padamu ya Bapak. Malam ini Engkau telah mengumpulkan kami mengikuti Zoom FA ini semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Kami sangat bersyukur Bapak, kami mendengarkan firman-Mu malam ini ya Bapak. Ya Bapak, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Bapak. Ya Bapak, Engkau memberkati ya Bapak. Ibu Rusiana ya Bapak, hamba-Mu ya Bapak, Ibu Rusiana. Ya Bapak, berkat-Mu berlimpah-limpah atas pekerjaan, pelayanannya, kehidupan keluarganya ya Bapak. Kemanapun ia pergi dan melayani, Engkau senantiasa melindunginya ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Janji-Mu ya Bapak, firman-Mu ya Bapak, janji-Mu ya Bapak, menjadi perisai dalam kehidupan kami ya Bapak. Ya Bapak, kami percaya janji-Mu iya dan amin ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih malam ini ya Bapak. Semua ya Bapak yang mengikuti Zoom FA malam hari ini ya Bapak. Berkat-Mu berlimpah atas setiap kami ya Bapak. Engkau yang mencukupkan segala apa yang kami perlukan ya Bapak. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih padamu ya Bapak. Yang lemah telah Engkau kuatkan, yang sakit telah Engkau sembuhkan ya Bapak. Yang sedih telah Engkau hibur ya Bapak. Dan yang berbeban berat telah Engkau beri pelepasan dan kelegaan ya Bapak. Yang berkekurangan Engkau cukupkan, bahkan berkelimpahan ya Bapak Engkau beri ya Bapak. Kami berdoa buat Pak Alek ya Bapak, yang dia sakit ya Bapak, tidak bisa ikut Zoom FA ya Bapak. Sembuhkan ia ya Bapak, belas kasihan-Mu tercurah baginya ya Bapak, bagi kehidupan keluarganya ya Bapak. Ya Bapak, Engkau menjadi tabib dalam kehidupan Pak Alek ya Sutantri ya Bapak. Engkau telah menyembuhkannya ya Bapak, pulihkan ya Bapak, dari atas kepala sampai ujung kaki tidak ada yang sakit lagi ya Bapak. Telah Engkau sembuhkan dalam nama Yesus ya Bapak. Oleh bilu-bilu-Mu ya Bapak, Pak Alex Sutantri sembuh dalam nama Yesus ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Kami percaya Bapak, Engkau setiap hari datang melawat anak-anak-Mu ya Bapak. Kami percaya setiap kami yang sakit ya Bapak telah Engkau sembuhkan ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik ya Bapak. Berkat-Mu ya Bapak juga bagi Pak Tolang Girsang ya Bapak. Bagi Pak Palar Panjaitan ya Bapak. Sebagai koordinator FA ya Bapak. Berkat-Mu berlimpah-limpah ya Bapak bagi Pak Torang Girsang dan Pak Palar Girsang dan Pak Palar Panjaitan ya Bapak. Kemanapun mereka melayani ya Bapak, Engkau memberkatinya ya Bapak, Engkau beri ya Bapak kekuatan kesehatan ya Bapak, keselamatan ya Bapak bagi keluarganya ya Bapak. Keluarga mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkat-Mu juga ya Bapak buat Bapak Antoni ya Bapak, sehingga Zoom FA ini berjalan dengan lancar ya Bapak. Ya Bapak, bagi keluarga Pak Antoni juga ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami semua ya Bapak, berkat-Mu berlimpah-limpah atas Ibu Kahu ya Bapak, Ibu Julia ya Bapak. Berkat-Mu juga Bapak buat yang di Singapura ya Bapak, di Liris ya Bapak. Ya Bapak, berkat-Mu berlimpah-limpah atas semua pada malam hari ini yang mengikuti Zoom FA ya Bapak. Engkau yang mencukupkan segalanya ya Bapak. Engkau memberi kuasa ya Bapak. Engkau mengurapi dan memberi hikmat kebijaksanaan daripada-Mu atas kehidupan kami semua yang mengikuti Zoom FA malam hari ini ya Bapak. Tidak ada satupun yang terlewatkan ya Bapak oleh kasih-Mu, oleh kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sangat bersyukur ya Bapak kepada-Mu ya Bapak. Engkau Allah yang setia ya Bapak.
yang telah berjanji yang sanggup menggenapi ya Bapak. Iman kami sepakat percaya kuasa-Mu ya Bapak. Sekarang kami terima kemenangan yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak ya Bapak. Kami mau berdoa ya Bapak buat pemimpin rohani kami ya Bapak. Pak Bambang Yonan, Pak Edi Prayatno ya Bapak. Dan gembala kami di GB yang limpa Adrian Eko ya Bapak. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas pemimpin kami ya Bapak. Apa yang menjadi pelayanannya ya Bapak. Engkau berkati berlimpah-limpah kehidupan keluarga mereka ya Bapak. Engkau memberi kekuatan, kesehatan, keselamatan ya Bapak. Terima kasih Bapak ya Bapak. Berkat-Mu juga buat keluarga besar GB yang lim ya Bapak. Semua pengerja hamba-hamba-Mu ya Bapak. Semuanya jemaat-jemaat semua di dalam pelindungan-Mu yang sempurna ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa juga ya Bapak buat pemimpin negeri kami ya Bapak. Semua dari jajaran Presiden Jokowi ya Bapak dan wakilnya ya Bapak. Dan kabinet tertinggi ya sampai terendah ya Bapak. Engkau ambil alih seluruh kehidupan mereka ya Bapak. Engkau beri roh yang takut akan Engkau ya Bapak. Menjalani pemerintahan negeri ini ya Bapak. Ya Bapak, berkat-Mu berlimpah-limpah atas bangsa kami, negeri kami ya Bapak. Sehingga biarlah corona ini cepat berlalu ya Bapak. Sehingga semuanya boleh rasakan damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah ya Bapak. Dan menemukan vaksinnya ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur ya Bapak. Engkau Allah yang memerintah atas negeri kami, bangsa kami ya Bapak. Dan kehidupan kami semua Engkau ambil alih ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik ya Bapak. Kami mau tutup peta ini ya Bapak. Engkau telah menyertai kami ya Bapak. Dan kami rindu akan berkat-Mu ya Bapak. Menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Bawalah anugerah daripada Allah yang berlimpah-limpah. Kasih daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan manis dan Roh Kudus-Nya. Itulah menyertai kita mulai pada malam hari ini. Esok sampai Kristus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan permai yang indah. Mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Buat pengumuman yang pertama, terima kasih buat Bapak Ibu yang terus eksis dalam ibadah EPA Zoom. Biarlah hari demi hari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti Mazmur Daud, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Yang kedua, bahwa para pemimpin kita dari pusat, bahwa ini kan hari raya Rosh Hashanah, hari raya Yom Kippur, dari tanggal 18 sampai tanggal 19. Kita boleh mengambil bagian untuk dua puasa. Boleh dua puasa Daniel dari makan jam 8 atau jam 9 terakhir sampai jam 12. Atau dua puasa Esther dari jam 8 atau jam 9 terakhir kita makan sampai jam 6 sore. Supaya Tuhan melindungi, memproteksi keluarga kita. Supaya Tuhan memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Terima kasih juga. Yang ketiga, buat EPA Zoom kita pada tanggal 2 Oktober tetap kita laksanakan. Seperti biasa, stay di 8-15. Yang keempat, di dalam EPA Zoom ini boleh kita menginjil untuk WA kepada teman-teman kita atau keluarga kita yang telah dikirimkan oleh Pak Antoni sebagai host kita kepada teman atau keluarga, diberikan aplikasi untuk Zoom meeting-nya supaya di minggu-minggu yang datang kita boleh menginjil, bahwa kita memperkenalkan bahwa kasih Tuhan juru selamat itu hanya pada Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bergabung pada malam hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan memberkati setiap rumah tangga kita, memberkati setiap usaha, pekerjaan,
pelayanan maupun studi kita. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. FAGB yang lim sudah selesai. Sebelum mengakhiri kita foto bersama dahulu ya. Oke, kita siap-siap. Jempolnya ke atas. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.